Belakang pendirian SMK Karya Putra Manggala adalah bahwa masih sangat banyak anak-anak di Desa Mandala Mekar khususnya dan di wilayah desa-desa di sekelilingnya yang belum mendapatkan akses untuk bisa meningkatkan pendidikan ke sekolah lanjutan tingkat atas, karena yang ada di wilayah ini adalah SMP dan Senaria. Baru kemudian mereka harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke SLDA. Mereka harus pergi ke tempat yang lebih jauh, yang itu sangat menyulitkan baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi sosial. Nah, oleh karenanya keluarga besar Haji Umar Sanusi berinisiatif mendirikan SMK Karya Putra Manggala untuk bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak lulusan SLTP di Desa Mandala Mekar dan sekitarnya supaya bisa bersekolah di SMK Karya Putra Manggala. Kami akan senantiasa berusaha untuk meningkatkan berbagai hal yang berhubungan dengan upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan di SMK Karya Putra Manggala ini. Tentunya ditujukan untuk bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang mampu menjawab tantangan dan kebutuhan sesuai dengan tuntutan perkembangan hari ini. Dan selanjutnya juga pendidikan atau pusat pendidikan ini tidak hanya mampu menjadi fasilitator untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan anak-anak di Desa Mandala Mekar dan sekitarnya, tapi juga bisa menjadi salah satu pusat unggulan pendidikan di Tasikmalaya Selatan. Selain menaungi pendidikan di tingkat SMK Karya Putra Manggala, saat ini Yayasan Haji Umar Sanusi juga menaungi tingkat pendidikan pemula, yakni di RA Tunas Putra Manggala dan TK Mutiara Jaya. Dan juga kami berharap membantu mewujudkan harapan anak-anak muda di Desa Mandala Mekar dan sekitarnya. Visi SMK Karya Putra Manggala terwujudnya insan kamil yang visioner dan berkarakter. Untuk mewujudkan visi, maka SMK Karya Putra Manggala memiliki 3 misi. Yang pertama, menciptakan peserta didik yang mandiri, kreatif, dan terbaik di bidangnya. Yang kedua, mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman. Yang ketiga, membentuk sivitas akademik yang harmonis, membawa perubahan positif bagi lingkungan dan masyarakat. Di SMK Karya Putra Manggala ini mengembangkan beberapa keahlian. Yang pertama, kita mengembangkan keahlian tentang teknik komputer jaringan. Di bidang ini, sekolah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk siswa untuk memiliki kemampuan dari bidang komputer dasar, teknik jaringan, kemudian di bidang pemrograman dan desain grafis. Selanjutnya, kita akan mengembangkan juga keahlian di bidang pertanian. Nah, di bidang ini kita akan melatih siswa dan memberikan kesempatan seluas-luasnya, mulai dari proses produksi, kemudian proses pengolahan, dan tentu proses bisnisnya untuk bagaimana siswa dilatih menjual hasil dari pertanian tersebut. Yang selanjutnya, kita juga akan mengembangkan program keahlian di bidang broadcasting, sehingga kita melihat beberapa potensi yang ada di desa. Maka SMK Karya Putra Manggala akan melatih siswa agar memiliki kemampuan pembuatan video yang baik, pembuatan film yang baik, sehingga hasil produk desa ini dalam berbagai aspek itu bisa dipublikasikan dan bisa mendorong daya ekonomi yang lebih tinggi lagi, sehingga sekolah ini berkolaborasi kuat dengan masyarakat, dan ini yang kita sebut dengan SMK Membangun Desa. Hal lain, selain dengan keahlian yang formal, kita juga mengembangkan soft skill. Bagaimana kita melatih karakter siswa
agar menjadi siswa yang unggul, yang berkarakter, yang visioner terutama, maka kita melatih beberapa siswa itu dalam beberapa ekstrakurikuler. Di antaranya ada program jurnalisme, seperti melatih siswa untuk membuat video, membuat film, membuat naskah, membuat berita. Kemudian kita juga mengutamakan anak-anak yang hobi di bidang olahraga, itu terutama voli. Kita memiliki pelatih voli, kemudian kita memiliki ekstrakurikuler di bidang voli, dan kita mengembangkan bidang ekstrakurikuler ini. Selanjutnya, yang ini umum tapi kita menguatkan begitu kuat, ini di bidang pramuka. Pramuka ini menjadi salah satu tonggak yang kita kembangkan dengan begitu kuat, karena ini akan menjadi wadah, menjadi proses untuk membangun soft skill setiap siswa dan warga sekolah. Di bidang ini kita akan melakukan belajar di luar, atau biasa kita sebut dengan camping. Karena dengan cara ini kita akan melatih karakter, membentuk kerjasama, membentuk visi hidup, dan ini yang kita akan menjadikan siswa dan warga sekolah lainnya menjadi lebih jelas di masa depannya. Tentu yang utama dan tidak bisa dilepaskan dari ekstrakurikuler di sekolah ini itu bidang keagamaan. Bidang keagamaan ini kita lakukan setiap minggu. Bahkan tidak hanya pengajian, baca Quran, dan yang formal lainnya, termasuk seni religi juga kita kembangkan. Bidang keahlian lain itu bidang pengembangan diri, diantaranya paskibra. Paskibra ini sangat dibutuhkan setiap hari jadi nasional, terutama Agustusan. Maka kita menyiapkan tim khusus ekstrakurikuler paskibra ini. Kekuatan yang lain yaitu kita membuatnya ekstrakurikuler komputer. Bagi siswa yang memiliki kelebihan, yang memiliki keinginan khusus, memiliki keinginan tambahan, sehingga di sini lebih mendalami tentang komputer, tentang desain grafis, tentang pemrograman, tentang bengkel atau tentang perbaikan komputer. Dan tentu core dari semua ini adalah OSIS. OSIS di SMK Karya Putra Manggala menjadi begitu penting, tidak menjadi objek tapi menjadi subjek. OSIS selalu dilibatkan dalam rapat-rapat di sekolah. OSIS selalu dilibatkan dalam kegiatan sekolah. Karena bagi SMK Karya Putra Manggala, untuk menentukan kader yang unggul, manusia yang memiliki visi yang baik di masa depan, maka harus terlatih sejak dini. Maka SMK Karya Putra Manggala memberikan peluang yang begitu luas untuk keterlibatan OSIS dalam setiap kegiatan. Keberadaan SMK Karya Putra Manggala sebenarnya adalah mencetak generasi-generasi atau kader-kader muda yang mau mengenal dirinya, mengenal desanya, mengenal potensinya, dan mau mengelolanya dengan begitu baik. Langkah berikutnya setelah ketersediaan usia produktif yang ada di desa-desa, yaitu dan dilatih di Karya Putra Manggala, dampak terbesarnya adalah bagaimana cara mengelola potensi yang ada. Jadi SMK Karya Putra Manggala selain memang ada proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang sudah berlaku di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Yayasan Umar Sanusi juga menyediakan cara belajar bagaimana hidup di desa. Karena Karya Putra Manggala didorong kader-kader tersebut nantinya pada saat dia keluar adalah untuk bersiap diri mengolah potensi sumber dayanya yang ada di desa. Sehingga memang selain urusan-urusan proses belajar mengajar di kelas, ada begitu banyak pilihan-pilihan bagaimana untuk mengoptimalkan potensi. Salah satu yang sedang dikelola contohnya di sekitar sekolah itu ada potensi budidaya ikan, ada potensi budidaya pengolahan kayu, juga bambu, dan potensi pengelolaan peternakan. Kami mendorong siswa-siswa SMK Karya Putra Manggala nanti pada saat dia keluar itu sudah mempunyai kemampuan dan keterampilan di dalam mengelola potensi-potensi yang ada di desa. Dan satu lagi yang sedang kami buatkan adalah tentang potensi dan pemetaan dari apa yang sedang dikembangkan oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa, mengenal begitu besar potensi-potensi di sekitar sekolah Karya Putra Manggala. Nama saya Ilman, lulusan pertama tahun 2017. Pesan-pesan saya di sekolah mengasah jiwa kepemimpinan, terus melatih agar kita bisa berbicara di depan umum, lebih fokus ke ranah yang
namanya kepramukaan, di mana pramuka tersebut kita mengadopsi yang namanya reading volunteer. Reading volunteer tersebut lebih ke menggiatkan kita supaya lebih giat lagi membaca. Hobi main volley sampai sekarang juga. Kebetulan SMK ini kita junjung juga di ranah olahraga. Pengalaman di SMK, waktu dulu kita sering berkemah di luar kota, itu ke Cibubur. Pesan untuk calon-calon murid SMK yang baru, jangan malu untuk bersekolah di desa maupun di kampung, karena nggak ada perbedaan antara kita sekolah di kota sama di kampung. Yang membedakan itu bagaimana cara kita belajar di sekolah tersebut. Karena pengalaman saya sekolah di sini, setelah saya lulus, saya langsung diajak oleh pihak yayasan untuk bekerja, dan langsung setelah 6 bulan saya diajak keluar kota, yaitu ke Bali, Kalimantan, Yogyakarta. Itu bagaimana cara kita belajar, caranya berdiskusi, diajak lebih bisa mengobrol dengan sesama yang lain. Pesan saya untuk murid-murid yang baru, jangan malu, pokoknya manfaatkan sekolah yang ada terdekat, mungkin itu yang terbaik. SMK bisa, SMK KPM luar biasa. Saya Linda Mardia, saya alumni dari SMK Karya Putra Manggala, angkatan ketiga, lulusan tahun 2019. Kesan setelah sekolah di SMK Karya Putra Manggala, di mana kegiatan belajar di SMK Karya Putra Manggala didukung oleh fasilitas yang lengkap, sehingga setiap murid dapat belajar dengan baik. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler di sini juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah seperti perlombaan, pertandingan, dan juga pelatihan-pelatihan lainnya. Suasana belajar di sini sangat baik, guru-gurunya ramah, dan juga bisa diajak berdiskusi oleh semua siswanya. Dan apabila ada satu hal yang kurang dimengerti, guru-gurunya juga selalu memberikan perhatian lebih. Untuk prospek kerja, lulusan SMK Karya Putra Manggala sudah dapat bekerja. Beberapa di antaranya sudah bekerja di PT Bumades Pancamandala, perbankan, dan bidang properti, dan lain sebagainya. Pesan buat calon siswa SMK Karya Putra Manggala, jangan takut, jangan malu untuk sekolah di sini. Sekolah di sini tidak kalah unggul sama sekolah yang tempatnya di kota, khususnya sekolah negeri dan ataupun swasta. SMK bisa, SMK Karya Putra Manggala luar biasa.